Selamat pagi Sina Jemaat. Selamat bertemu kembali di online Dienst Ahad tanggal 7 Maret 2021. Atas nama GIM Rayon Twente, Jemaat-Jemaat Almelo, Nijverdal, Wierden, Jemaat Musafir Zwolle. Kami ucapkan buat semua jemaat-jemaat selamat hari Minggu dan selamat beribadah di hari Minggu Usbus Sensara Tuhan Yesus ini. Semoga Tuhan memberkati kami semua. Goedemorgen, gemeente Jezus Christus. Welkom terug bij de online dienst op zondag 7 maart 2021. Namens de kerkraden Rayon Twente, gemeentes Almelo, Nijverdal, Wierden en Musafir Zwolle. Wij wensen u allen een fijne zondag en een gezegende dienst in de Lijdensweek van Jezus in de maand maart 2021. Mogen de Heer ons allen zegenen. Jemaat, marilah kita mulai akan ibadah di pagi hari ini. Pertolongan kami itulah dengan nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah tinggalkan buatan tangan kasih-Nya di dalam kami. Onze hulp is van de Heer, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in de eeuwigheid, die nooit opgeeft wat zijn hand begon. Karunia adalah bagi kamu dan sejahtera daripada Allah Bapa kita dan daripada Yesus Kristus Tuhan kita dan daripada Roh Kudus. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer door de Heilige Geest. Amen. Yang menjadi nats pembimbing kita di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Lieve gemeente, onze aanvangstekst is genomen uit 1 Korintiërs 10 vers 13. U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd. Hij geeft u met de beproevingen ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan. Amen. Bila kau letih dan kau lelah, datanglah pada Yesus. Serahkanlah segala bebanmu. Di setiap doamu, Dia sanggup meringankannya. Betapa berat bebanmu, Dia mampu membebaskannya. Semua masalahmu, berdoalah kepada Yesus, serahkanlah persoalanmu. Dia sanggup menghapuskan air mata di pipimu. Berdoalah kepada Yesus, serahkanlah
sanggup menggantikan dengan kebahagiaan. Voordat wij samen uit de Bijbel willen lezen, laten we samen bidden. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada dalam surga, kami datang kepadamu pada jam pagi hari ini. Kami naikkan syukur atas kasih sayang-Mu ya Tuhan, yang sudah boleh lindung kami semua di bulan Februari, dan kami boleh masuk pada minggu yang pertama di bulan Maret. Dan kami boleh memperingatkan minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus. Saat ini kami mau membaca firman Tuhan, mau banjirkan Roh Kudus bagi kami semua. Bicaralah bagi kami ya Tuhan. Kami sudah siap untuk membaca dan mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Trouw God, Vader in de hemel, wij komen tot u om u te danken dat u met ons bent geweest in de maand februari en dat wij nu in de eerste zondag van de maand maart weer samen mogen zijn. En ook de lijdensweken van Jezus mag herdenken. Wij willen nu in de Bijbel lezen. Wilt u Heilige Geest storten in onze harten? Spreek tot ons, Heer. Wij zijn klaar om te lezen en te horen. In Jezus' naam bidden wij tot u. Amen. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, pembacaan Alkitab dari dalam 1 Petrus 2 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu, hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. De schriftlezing is genomen uit 1 Petrus 2, de versen 18 tot 25. Luister naar je meester. Als je een slaaf bent, moet je respect hebben voor je meester. Luister naar hem. Niet alleen als hij goed en eerlijk is, maar ook als hij oneerlijk is. Misschien straft je meester je omdat je leeft zoals God het wil. In dat geval zal God je belonen. Als je je straf geduldig verdraagt en goede dingen doet, dan zal God goed voor je zijn. Maar als je meester je slaat omdat je slechte dingen doet, dan heeft niemand respect voor je. Ook niet als je je straf geduldig verdraagt. Jullie zijn uitgekozen om, net als Christus, goede dingen te doen. Ook al word je ervoor gestraft. Christus heeft voor jullie geleden. Daarmee gaf hij jullie een voorbeeld. Hij liet zien hoe je moet leven als zijn volgeling. Hij deed nooit iets verkeerds. Hij vertelde nooit leugens
Toen hij werd uitgescholden, schold hij niet terug. Toen de mensen hem lieten lijden, bedreigde hij hem niet. In plaats van daarvan vertrouwde hij op God, die eerlijk recht spreekt over alle mensen. Dankzij Jezus Christus zijn onze zonden vergeven. Hij heeft onze zonden gedragen toen hij stierf aan het kruis. Nu kunnen wij leven zoals God het wil, want door het lijden van Christus zijn wij bevrijd. Ooit leken jullie op verdwaalde schapen, maar nu hebben jullie Christus gevonden. Hij is jullie herder, hij beschermt jullie, hij zorgt voor jullie. Tot zover is onze schriftlezing. Setelah sudah dengar pembacaan ini, dan ada tertulis di Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. En wees daders des woord, en niet alleen hoorders. Dan zoudt gij zelf misleiden. Hosiana. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, yang menjadi tema kita dengan pertolongan Kristus Yesus. Ada jalan keluar daripada setiap masalah dan penderitaan. Ketika Rasul Petrus menulis suratnya, di mana banyak orang Kristen diperbudak dan dianiaya. Mereka yang diperbudak dan dianiaya tidak gampang untuk mereka mau beramah atau mereka mau setia pada tuannya. Karena itu Petrus dia beranikan mereka untuk setia dan juga bertekun ketika mereka diperlakukan dengan tidak adil. Lagi pula ada begitu banyak alasan mengapa manusia ini menderita. Terkadang penderitaan itu terus-menerus mengikuti manusia karena dosa. Sehingga pada akhirnya manusia bisa menjadi bodoh karena penderitaan-penderitaan yang dialami oleh manusia itu sendiri. Dan terkadang penderitaan itu datang mengikuti manusia secara kebetulan. Karena itu Petrus mau bilang bahwa penderitaan yang dialami oleh manusia adalah bahagian dari karya Allah yang diberikan kepada manusia kita ini. Kristus tidak pernah berbuat dosa, malah Yesus membebaskan kita manusia dari dosa. Ketika kita mengikuti teladan Kristus dan hidup untuk Kristus, dan kita akan bertemu dengan berbagai penderitaan di dalam hidup ini. Tujuan hidup kita manusia dalam dunia ini adalah kalau kita mau memikul kehidupan ini dengan segala penderitaan yang pernah dialami Yesus dalam hidupnya. Dengan kesabaran dan tabah, serta percaya bahwa di balik setiap penderitaan kita manusia, di dalam tangannya ada masa depan untuk kita manusia. Lieve gemeente, onze thema is: met hulp van Christus Jezus is er een uitweg voor elke lijden en problemen. Toen apostel Petrus zijn brief schreef, werden veel christenen vervolgd. Het was voor hen niet moeilijk om een zachtmoedige en vriendelijke meester te gehoorzamen. Maar Petrus moedigde hen aan tot trouw en volharding ook wanneer ze onrechtvaardig behandeld werden. Er zijn veel redenen waarom mensen lijden.
Soms is lijden een directe gevolg van zonde en soms van dwaasheid. En soms is lijden het gevolg van puur toeval. Maar Petrus schrijft over een heel andere soort lijden. Het lijden dat onderdeel is van het werk dat God ons geeft. Christus heeft nooit gezondigd. En toch heeft hij geleden om ons vrij te maken. Wanneer wij Christus zijn voorbeeld volgen en voor een ander leven willen gaan, moeten wij misschien ook lijden. Ons doel is om net als Christus te leven, te lijden en te dragen zoals hij met geduld, kalmte en met Gods vertrouwen de toekomst in handen heeft. Karena itu jemaat Petrus dia tahu bahwa Yesus menderita itulah bagian daripada rencana Allah untuk keselamatan manusia. Dan dia juga tahu bahwa siapa yang mengikuti Yesus, dia harus siap untuk menerima setiap penderitaan di dalam kehidupan ini. Karena Yesus mati untuk segala dosa-dosa kita. Supaya kita tidak lagi menerima hukuman akibat dosa dan pelanggaran kita. Justru kita menerima pengampunan daripada Allah. Petrus wist dat Jezus ging lijden. En dat hij deel uitmaakte van Gods plan. En als doel had om ons te redden. Hij wist ook dat wie Jezus volgde, bereid moeten zijn om te lijden. Christus stierf voor onze zonden, zodat wij de straf niet te hoeven ondergaan, die wij eigenlijk wel verdienen. Dit wordt plaatsvervangende verzoening genoemd. Banyak orang berpikir bahwa Allah kasih kita penghiburan supaya kita punya cobaan atau penderitaan ini akan hilang. Tidak. Kalau memang demikian yang kita pikirkan selaku manusia, dan manusia hanya datang pada Yesus pada waktu mengalami penderitaan atau cobaan, supaya rasa sakit itu hilang. Bukan karena mereka mengasihi Yesus atau percaya akan Yesus. Bagi kita hendaklah kita mengerti bahwa penghiburan yang Yesus berikan untuk kita dalam setiap pencobaan atau penderitaan hidup ini mempunyai arti di mana kita dikasih kekuatan, kita dikasih keberanian, kita dikasih pengharapan daripada Yesus supaya kita bisa menghadapi cobaan dan penderitaan ini. Semakin kita diperhadapi dengan begitu banyak penderitaan, semakin kita dekat dengan Tuhan dan semakin kita menerima penghiburan dari Tuhan. Karena itu kalau kita sebagai orang-orang yang merasa lemah karena penderitaan dan pencobaan yang kita alami, biarlah kita datang pada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa memberikan kita penghiburan di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah berbagai masalah dan pergumulan hidup kita. Serahkanlah semua itu pada Tuhan. Ingatlah akan firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai
melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Veel mensen denken dat als God ons troost, onze lijden of beproevingen wel zullen verdwijnen. Maar als het zo werkte, zouden mensen alleen naar God toe gaan om van hun pijn af te komen. Niet omdat ze van Hem geloven of houden. We moeten begrijpen dat troost ook kan betekenen dat we kracht, bemoedigen en hoop ontvangen om met die lijden of beproevingen om te kunnen gaan. Hoe meer we lijden, hoe meer troost God ons geeft. Als u uzelf volkomen krachteloos voelt door al het lijden of alle beproevingen, laat u dan troosten door God zoals alleen Hij dat kan doen. Want Jezus zei, u hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd. Hij geeft u met de beproevingen ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan. Amen.
Mari jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kita mengaku iman Masehi kita. Beta percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi segala orang yang hidup dan yang mati. Beta percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan segala orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, mari kita masuk dalam doa syafaat dan akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kami berdoa. Kami datang padamu Tuhan, naikkan syukur dan terima kasih. Karena Tuhan sudah boleh menyertai kami memasuki bulan Maret di minggu yang pertama. Kami juga minta terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Biarlah lewat firman ini kami dikuatkan, kami diberikan sukacita dan pengharapan untuk menjalani kehidupan ini. Dan Tuhan berkati firman ini bagi kami. Dan biarlah puji-pujian yang kami dengar lewat ibadah online ini juga memberikan penghiburan bagi kami Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak jemaat Tuhan yang ada di dalam rayon Twinta. Mereka yang sakit corona, mereka yang ada dalam revalidasi, mereka yang ada dalam proses kesembuhan. Biarlah Tuhan memberkati mereka dan Tuhan mau memberikan pertolongan bagi mereka lewat makanan, minuman, obat-obat yang mereka perlukan. Kami berdoa juga untuk anak-anak jemaat yang akan menjalani corona test, kiranya Tuhan juga berkati. Campur tangan di dalamnya Bapak. Kami berdoa untuk ibu-ibu janda, bapak balu, anak yatim piatu. Kami berdoa untuk anak-anak jemaat yang ada dalam kesendirian. Anak-anak jemaat yang kehilangan orang-orang yang dikasihi. Dan kami berdoa Tuhan bagi anak-anak jemaat yang ada dalam berbagai masalah. Tuhan kenal setiap masalah dan pergumulan mereka. Kiranya Tuhan, Engkau memberikan pertolongan bagi anak-anak jemaat di dalam rayon Twinta. Hiburkanlah mereka yang ada dalam duka cita, dalam kesendirian. Dan biarlah Tuhan memberikan bagi mereka jalan keluar di tengah-tengah setiap masalah-masalah yang mereka hadapi. Di mana firman-Mu dengan tema, dengan pertolongan Kristus Yesus, ada jalan keluar bagi setiap persoalan dan masalah yang dihadapi oleh setiap kami anak-anak-Mu. Dan kami berdoa Tuhan untuk anak-anak jemaat yang tinggal dalam wake, di luar wake. Kami berdoa untuk orang tua kami,
generasi yang pertama yang ada di tengah-tengah jemaat Tuhan di dalam Rayon Twinte. Kami berdoa untuk semua organisasi. Kami berdoa untuk kami pada Majelis Gereja dalam pelayanan, ibadah-ibadah minggu lewat ibadah online. Khususnya jemaat Tuhan di Neifedal, di mana kami boleh melayani jemaat lewat ibadah online ini. Kiranya Tuhan mau memberkati pelayanan kami di hari ini. Kami berdoa untuk kerjasama kami dengan GPMT. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan gereja, GIM, dan GPMT. Kami berdoa untuk anak-anak jemaat tinggal dalam WEG, di luar WEG, di mana saja mereka ada. Dalam seluruh aktivitas mereka, kiranya Tuhan mau berkati. Berkati semua kami sebagai warga gereja, warga masyarakat Maluku, khususnya di dalam Rayon Twinte. Kiranya Tuhan memberkati. Dan kami berdoa Tuhan, bawa pengucapan syukur daripada anak-anak jemaat. Khusus kami berdoa untuk satu keluarga di dalam jemaat Tuhan di Wirden, bawa syukur. Karena seorang anak ia boleh mendapat pekerjaan yang tetap. Biarlah Tuhan mau terima pengucapan syukur daripada keluarga kekasih kami dan Tuhan memberkati. Dan Tuhan melimpahkan berkat itu dalam kehidupan mereka. Dan juga Tuhan mau memberkati anak-anak jemaat dengan mereka punya pengucapan syukur bertambah setahun usia di dalam kehidupan mereka. Maupun bertambah setahun usia dalam pernikahan, apapun berkat yang mereka terima. Bahkan penyertaan Tuhan melewati bulan Februari dan memasuki bulan Maret. Bahkan penyertaan Tuhan bagi semua anggota jemaat Tuhan di tengah-tengah situasi coronavirus. Semua kami datang dengan pengucapan syukur kami. Baik jemaat di dalam rumah tangga mereka masing-masing, yang mereka naikkan syukur mereka. Lewat doa-doa mereka kiranya Tuhan mau mendengar dan Tuhan mau menjawab setiap doa mereka dan pengucapan syukur mereka Tuhan. Tuhan memberkati itu bagi mereka. Karena itu kami berdoa kiranya Tuhan, peliharalah kami semua, jemaat Tuhan di dalam Rayon Twinte. Dunia di dalamnya berbagai macam masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Kami taruh hidup ini dalam tangan-Mu karena kami percaya bersama Tuhan kami dapat jalani kehidupan ini. Terlebih untuk memasuki minggu yang baru, bahkan di sepanjang bulan Maret, kami taruh hidup ini dalam tangan-Mu. Tuhan sertai kami di sepanjang bulan Maret, di tengah-tengah dunia yang fana ini. Biarlah penyertaan Tuhan itu selalu ada dengan kami. Terlebih di tengah-tengah situasi coronavirus, Tuhan jaga semua anggota jemaat Tuhan yang ada di dalam Rayon Twinte ini. Mulai dari anak-anak yang terkecil sampai dengan kami punya orang tua generasi pertama yang tinggal di dalam rumah tangga mereka maupun yang tinggal di dalam rumah-rumah orang tua. Tuhan Yesus terima kasih. Banyak yang kamu minta di dalam doa kami. Tetapi Tuhan, sebelum kami minta Tuhan tahu semua itu. Dan kami serahkan doa syafaat kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, jalanilah kehidupan ini di dalam berkat Tuhan. Dan terimalah akan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Amen. Kecocokan dengan sakit dan lemah, disalib di sanalah